Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihamu saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala ketika kita berpikir di dalam kehidupan kita, jikalau tidak ada pemberitaan Injil yang dibawa oleh misionaris-misionaris ataupun para pemberita Injil, mungkin saja kita tidak mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Akan tetapi karena ada misionaris dan pembawa-pembawa berita, pembawa Injil, kabar baik kepada setiap orang, maka kita mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Terlebih kepada kita, suku Batak, itu sangat luar biasa. Ketika datang Injil ke Tanah Batak, kita mengenal Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kita ini. Dialah yang mengatur segala kehidupan hidup kita ini. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika orang menjadi pemberita kabar baik, pemberita Injil, mungkin saja hidupnya bukan menjadi hidup yang akan selalu mulus-mulus saja. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika memberitakan Injil, maka kita harus siap menderita. Bahkan dikatakan malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Seakan-akan ketika kita memberitakan Injil, kita seperti orang penjahat. Kalau dikatakan seperti, berarti bukan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan seorang atau orang yang membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Injil di dalam kehidupannya. Kita harus siap. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mungkin saja ketika kita menyatakan kebenaran firman kepada orang yang sudah menjadi Kristen, dia sudah mengenal Yesus Kristus tapi dia melakukan kesalahan, kita menegurnya dengan kebenaran firman, mungkin saja kita akan dibenci, mungkin saja kita akan tidak disukai di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin saja kita akan diolok-olok, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi ingatlah, di dalam firman Tuhan untuk kali ini bagi kita semua, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Jika engkau sudah menyampaikan kebenaran firman, biarkan orang-orang manusia membenci kita, tetapi firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Yakinilah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang melakukan kesalahan, maka mereka mau untuk berubah, maka mereka mau untuk bertobat dan selalu menjadi pengikut Kristus yang menjalankan kebenaran firman. Jangan pernah ragu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa, belum berani untuk menyatakan melalui perkataan kita kebenaran firman yang seharusnya kita jangan takut, lakukanlah. Nyatakanlah kebenaran firman itu melalui perlakuanmu, melalui perbuatanmu. Ketika kita berbuat seturut dengan firman Tuhan, maka orang yang ada di sekitar kita akan melihat memang benar-benar firman Tuhan itu tidak terbelenggu di dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Kita jadikan alat hidup kita ini untuk menjadi pemberita firman Tuhan dalam dunia ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa bagian pemberita-pemberita Injil Tuhan, kami harus siap menderita, kami harus siap diolok-olok, bahkan dihina-hina, bahkan dikatakan dalam firman-Mu seperti seorang penjahat. Sebenarnya kami bukan seorang penjahat Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan terbelenggu. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan untuk selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sampaikan hidup kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati jemaat-Mu. Jikalau dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkannya. Jikalau dalam keadaan pergumulan yang berat Tuhan, Engkau juga mau untuk menopang mereka, sehingga mereka bisa survive dalam kehidupan mereka dan menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita daripada Engkau. Kami sampaikan hidup kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, jadikan hidupmu menyatakan kebenaran firman kepada dunia ini. Horas.